Sahabat sukses semuanya, banyak yang beranggapan bahwa ada faktor kebetulan gitu ya, ada faktor kebetulan dalam sebuah bidang usaha. Kebetulan dia punya modal, kebetulan dia punya kolega yang bagus gitu. Atau apalah kebetulan apa gitu. Tapi kalau menurut saya kok tidak gitu ya. Faktor kebetulan itu ya bisa saja terjadi kepada siapa saja, tetapi tidak serta-merta kebetulan. Karena kebetulan tanpa persiapan ya nggak jalan, Mak. Kebetulan panjenengan punya modal, tapi ilmunya nggak punya. Mau dagang es misalnya, tapi nggak tahu ini es kalau satu termos itu butuhnya berapa liter air. Lah untuk itu kan perlu hitung-hitungan. Kalau satu es dijual harga berapa, modal berapa, nanti penjualan berapa, dapat margin berapa. Lah kalau kebetulan tok kan nggak mungkin. Ini mesti ada ilmunya, mesti ada hitung-hitungannya. Untuk beli plastiknya berapa, kemudian nanti untuk celengan kalau pakai kulkas toh, untuk bantu listrik. Itu sebetulnya kalau di Jawa, prinsip orang Jawa nggak mikir berapa untuk masukkan ke kulkasnya gitu, ke listriknya. Nah mestinya kan dihitung, orang ketang 500 rupiah gitu. Nah semuanya butuh ilmu, ada ilmunya. Lalu dari mana ilmu hitung-hitungan seperti itu? Kan kita mesti baca. Makanya saya tadi mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan tok gitu ya. Kalau kebetulan tok itu ya naik pasano pelem tiba lah, itu kebetulan. Udah mangga, udah masak di pohon itu jatuh lah, itu kebetulan, itu iya. Nggak pakai ilmu bisa itu. Tinggal ambil pisau, kupas, selesai. Tapi kalau peluang, kans, itu nggak ada yang kebetulan. Mesti didukung dengan ilmu, mesti didukung dengan membaca peluang juga. Kebetulan ada tawaran, dikasih modal, tetapi untuk marketnya nggak ada. Kita bukan Ciputra, beda. Kalau insinyur Ciputra udah lain kelasnya. Beliau justru cari tempat kosong yang nggak kepake gitu, ya nggak punya harga jual, kemudian punya nilai jual, value-nya lebih tinggi. Ini ilmunya mahal, beda kan? Makanya kita mesti banyak baca. Kalau malas baca ya susah. Berbicara kebetulan lagi, kebetulan teman Anda baik gitu ya, ngasih modal, ngasih peluang loh, dikasih tempat, dikasih bidang usaha. Nah kebetulan juga Anda nggak suka, ya susah juga, mesti ada ilmunya. Tapi gimana nih bisnis supaya nggak ke tangan orang? Ya kan bisa saja kita tawarkan ke keluarga, ke adik, sepupu misalnya. Jadi peluang itu nggak keluar gitu loh, nggak lari. Tapi kan mesti ada ilmunya juga. Jadi bohong kalau ada faktor kebetulan. Kan kebetulan dia orang kaya, ya belum tentu. Orang kaya yang jadi miskin ya banyak, gara-gara yang neruskan usahanya itu anaknya. Nah, dulu yang waktu pegang yang bapaknya itu sukses, begitu pindah ke tangan anaknya bangkrut, banyak. Karena ilmunya beda. Iyalah. Jadi kalau ngomong kebetulan, ya silahkan, itu panjang kali lebar. Kalau saya sederhana, nah kebetulan ada orang yang mau ngasih modal, ya silahkan bawa sini modalnya. Tapi jangan sistem riba. Kita pakai bagi hasil, tapi aturan main ikut saya. Nah, kalau saya begitu, mau nggak? Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah kalau kebetulan toh kan berarti modalnya tak ambil, saya ikut sistem dia. Mungkin nanti bisa termasuk riba gitu kan. Dalihnya bukan riba, nanti nggak enak saya ceritanya. Ini lain pembahasannya, nggak di sini ya. Jadi intinya begitu. Kalau mau ngasih modal ya sudah, taruh di sini modal panjenengan berapa. Nanti tak jadikan modal usaha, aturannya ikut saya kan begitu.